تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Karena itu tidak ada hal yang lebih nikmat dari seorang itu membaca Al-Quran, tadabbur terhadap kandungannya, dia pelajari Al-Quran tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu, kalau beliau baca satu ayat, itu beliau baca ratusan tafsir terhadap ayat itu dari buku-buku tafsir. Makanya kadang beliau duduk menafsirkan ayat berhari-hari. Bahkan sebagian muridnya menyebutkan berpekan-pekan dia duduk cuma menafsirkan satu ayat. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Jelas ya? Tapi yang menjadi masalah bagi kita, itu yang menjadi masalah ya, kita itu kurang memahami dari besarnya nikmat Al-Quran yang Allah berikan kepada kita ini. Kurang memahaminya. Akhirnya kurang keseriusan dalam membacanya, kurang keseriusan di dalam mengkajinya. Dan ini yang menjadi sebab masalah-masalah kita di dalam kehidupan. Padahal kalau kita beri dari Al-Quran itu haknya, kita akan melihat berbagai hal yang indah di dalam hidup itu. Ya, sebagian salaf ada yang menyebutkan ya, dia merasa waktunya itu sempit sekali, sedikit sekali, banyak sekali kegiatan yang dia menganggap waktunya 24 jam itu tidak cukup. Jadi dia memberi dari membaca Al-Quran tidak banyak karena banyaknya kesibukannya. Ya. Tapi subhanallah, Allah beri hidayah kepadanya. Dia baca beberapa bagian dari Al-Quran. Kemudian setelah itu dia rubah, dia baca lebih banyak. Dia baca lebih banyak. Ternyata ketika dia baca lebih banyak, pekerjaan-pekerjaannya itu lebih mudah selesainya. Akhirnya dia baca berapa juz setiap hari. Ya, dia bisa khatamkan Al-Quran dalam sepekan berapa kali. Dan dia ketemukan pekerjaannya itu lebih mudah lagi untuk diselesaikan. Jadi kadang itu masalahnya itu bukan dari Al-Qurannya. Masalahnya dari mana? Dari kita sendiri. Bukan dari waktu kita membaca Al-Quran. Tapi kita dalam membaca Al-Quran itu kadang kurang memahaminya, kurang di dalam merenunginya. Iya. Karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, itu kebanyakan pelajaran beliau itu tentang tafsir. Kebanyakan pelajaran beliau. Makanya antum lihat dari karya-karya tulis beliau tentang tauhid itu luar biasa. Iya. Imam Malik rahimahullah itu dilihat kekuatan pendalilan-pendalilannya. Setiap masalah itu beliau berucap dengan dalil. Beliau berucap dengan dalil. Iya. Itu hal yang menakjubkan ya dari para ulama kita. Hingga di hari ini. Hingga di hari ini. Bicara biasa saja. Pembicaraan kita itu diberi sudut pendalilan yang membuat indah pembicaraan itu. Iya. Ini ada di ulama-ulama di masa kita. Jadi subhanallah, saya waktu belajar itu melihat Syekh Mukbil itu sangat menakjubkan sekali dari sudut pendalilan. Menghadirkan ayat-ayat Al-Quran pada makna yang beliau kaji, mungkin tidak ada ayat yang beliau sisakan terkait dengan makna yang beliau kaji. Kalau menyebut pendalilan, begitu menyebut hadits, itu keistimewaan beliau di antara ulama yang lainnya. Ya. Beliau sebutkan nama sahabatnya dan perawinya siapa. Kalau haditsnya ada kelemahan, beliau sebutkan sumber kelemahannya siapa. Ya. Setelah itu saya diberi kemudahan oleh Allah haji tahun 98. Saya melihat Syekh bin Baz rahimahullah. Sampai hari ini belum pernah saya melihat orang seperti beliau. Di dalam pendalilan, cepatnya menghadirkan masalah, disertai dengan kalimat-kalimat dzikir yang tidak pernah terputus di lisan beliau. Itu ajib. Ya.
Beliau ditanya, kelihatannya mulutnya nggak kelihatan, tapi lidahnya itu berdikir. Begitu selesai penanya, langsung sampai ke masalah-masalah yang detail sekali. Saya pernah baca satu jawaban beliau, ya waktu itu awal-awal kali belajar ya. Saya kaji Kitabut Thahara dengan perbandingan seluruh madhab, saya buka dari seluruh madhab. Setelah saya baca, saya tulis, wah saya sudah namanya penuntut ilmu baru. Ya, saya merasa, wah ini saya sudah capek pembahasan saya ini. Ini pembahasan saya kira-kira bagus ini. Begitu saya baca jawaban Syekh bin Baz di Fatawa, beliau jawab ringkas. Satu kalimat, satu pertanyaan di bab tahar, beliau jawab ringkas. Jawaban beliau yang mungkin cuma beberapa baris itu sudah mengandung seluruh pembahasan yang saya kaji itu tadi. Itu lihat kedalaman ilmu mereka. Ini semuanya akibat dari apa? Kedalamannya memahami ayat-ayat Al-Quran. Makanya Imam Malik itu menakjubkan, beliau menghadirkan pendalilan-pendalilan. Maka ada murid yang bertanya kepada saudara perempuan Imam Malik. Maka saudara perempuannya berkata, Imam Malik itu kalau dia sudah masuk rumah, tidak boleh memegang Al-Quran. Kerjanya cuma itu, di dalam rumahnya. Iya. Dan itu ya terlihat ya pada para ulama kita. Rahimahullahu ta'ala. Syekh Abdul Muhsin Labad pernah cerita, beliau pernah bermalam di rumah Syekh bin Baz. Ya. Sudah tengah malam gitu, beliau belum tidur, masih muraja Al-Quran. Masih muraja Al-Qurannya. Karena subhanallah beliau pekerjaannya itu luar biasa. Banyaknya dari pekerjaan beliau. Baz rahimahullah. Ya Syekh, apa hukumnya membaca Al-Quran 30 juz dalam satu rakaat? Kata Syekh Baz itu pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau kadang-kadang dilakukan gak apa-apa. Ya si penanya ini nggak tahu ya usil apa kayak gimana. Dia nanya lagi, Syekh kamu pernah lakukan? Kata Syekh, ya akhi itu berat sekali. Saya pernah melakukannya 1 kali. Coba bayangkan. Beliau pernah melakukan apa? 1 kali. Jadi maksudnya itu kadar mereka terhadap Al-Quran itu luar biasa. Maka seorang yang ingin baik di dalam segala urusannya, dia perbaiki kondisinya dengan Al-Quran.